Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Niwarini Putri dari BP 18110210.7. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan literatur review saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Risiko terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Padang menggunakan mobile banking. Nah, ada 4 bagian yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, penelitian terdahulu. Yang ketiga, pengembangan hipotesis. Dan yang keempat, kesimpulan. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Kita mulai dari pengertian persepsi itu sendiri. Persepsi merupakan proses pencarian informasi melalui alat penginderaan yang kemudian diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan informasi yang diterimanya sehingga menjadi suatu gambaran yang memiliki arti. Langsung saja kita masuk kepada persepsi kemanfaatan. Menurut Jogianto, tahun 2007, persepsi manfaat didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan pekerjaannya. Nah, dari definisi ini, diketahui bahwa persepsi manfaat merupakan suatu kepercayaan seseorang atau nasabah kepada bank dalam pengambilan keputusan, di mana jika seseorang sudah percaya dan mengambil keputusan tersebut, maka seseorang akan menggunakannya atau memanfaatkannya. Sebaliknya, jika seseorang kurang percaya dan tidak bisa mengambil keputusan tersebut, maka orang tersebut tidak akan menggunakannya. Nah, selanjutnya persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya terhadap penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga mudah untuk digunakan. Nah, jika seseorang percaya terhadap teknologi yang digunakan, maka dia akan menggunakannya, sehingga persepsi kemudahan ini juga merupakan kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Ini menurut Jogianto tahun 2007. Selanjutnya yaitu persepsi risiko. Nah, menurut Dowling tahun 2014, persepsi terhadap risiko adalah persepsi negatif konsumen atas sejumlah aktivitas yang didasarkan pada hasil yang negatif dan memungkinkan bahwa hasil tersebut menjadi nyata. Nah, persepsi risiko sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan, karena semakin kecil persepsi risiko dari suatu individu, maka semakin besar tingkat kepercayaannya. Sebaliknya, semakin besar persepsi risiko dari suatu individu, maka semakin kecil tingkat kepercayaannya. Selanjutnya yaitu minat menggunakan mobile banking. Menurut Riswandi tahun 2005, mobile banking atau yang lebih dikenal dengan sebutan m-banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi pada handphone. Para pengguna yang memanfaatkan mobile banking untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar rekening, mutasi 10 transaksi terakhir, transfer, pembayaran tagihan, isi ulang pulsa, dan lain-lain akan memperoleh banyak keuntungan. Keuntungan tersebut terutama apabila dilihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang dapat dihemat. Karena mobile banking jelas dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sepanjang penggunanya memiliki saran pendukung untuk melakukan layanan mobile banking tersebut. Nah, sedangkan minat menurut Muhubinsyah tahun 2010 adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Jadi, minat menggunakan mobile banking adalah seseorang memiliki ketertarikan untuk menggunakan mobile banking dalam memenuhi sebagian kebutuhan perbankannya. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu, teori yang saya ambil untuk penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior, atau bisa disebut dengan teori perilaku perencanaan. Teori perilaku perencanaan ini adalah pengembangan dari Theory of Reason Action.
Nah, Ajzen tahun 1985 menyebutkan ada beberapa variabel dalam model Theory of Planned Behavior ini, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persiapan. Nah, pada Theory of Planned Behavior ini menjelaskan bahwa individu atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan dipengaruhi karena adanya niat. Nah, apabila dikaitkan dengan persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko, maka minat dalam melakukan tindakan penggunaan mobile banking dipengaruhi oleh niat. Niat salah satunya dipengaruhi oleh faktor normatif belief, di mana keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti pengaruh orang yang dia percaya terhadap pentingnya manfaat, kemudahan penggunaan, dan risiko dari mobile banking yang akan meningkatkan kepercayaannya dalam menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penelitian terdahulu. Yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Laksana dan kawan-kawan tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko, dan Persepsi Kesesuaian terhadap minat menggunakan mobile banking. Studi kasus pada nasabah Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang Rembang, Jawa Tengah. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh persepsi-persepsi nasabah terhadap minat menggunakan m-banking. Penelitian ini menggunakan jenis explanatory atau penjelasan dengan pendekatan kuantitatif, di mana nasabah Bank Rakyat Indonesia atau BRI, cabang Rembang, Jawa Tengah sebagai populasi, dan sampel yang diambil sebesar 100 responden. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kesesuaian secara terpisah atau parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Dan secara bersama-sama atau simultan, variabel persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kesesuaian juga berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Nah, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wibiadila tahun 2016 dengan judul Pengaruh Kegunaan, Kemudahan, Risiko, dan Kualitas Layanan terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Mobile Banking. Survei pada nasabah Bank Mandiri Kantor Cabang Solo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan layanan mobile banking dengan memodifikasi model teknologi acceptance model atau TAM yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Metode penelitiannya itu dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Mandiri di Solo dengan jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 60 responden. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu kegunaan, kemudahan, risiko, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan layanan mobile banking. Nah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maulidiah tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, dan Kesesuaian terhadap Keputusan Menggunakan Mobile Banking, Bank Mandiri di Surabaya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif variabel independen, yaitu persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kesesuaian terhadap keputusan menggunakan mobile banking Bank Mandiri di Surabaya sebagai variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitiannya yaitu dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh pengguna mobile banking Bank Mandiri di wilayah Surabaya
dan sampel yang diambil sebanyak 110 responden. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kesesuaian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan mobile banking Bank Mandiri di Surabaya, sedangkan variabel persepsi kesesuaian tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sarofa tahun 2018 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan mobile banking. Studi kasus mahasiswa Universitas Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan, keamanan, dan manfaat terhadap minat menggunakan mobile banking. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Universitas Surabaya yang menggunakan mobile banking. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Sedangkan persepsi keamanan dan manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ledesman tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, dan Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Nasabah Menggunakan Layanan Mobile Banking. Studi pada BSM Cabang Bandar Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh manfaat, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking di BSM Bandar Jaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sifat asosiatif. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh nasabah Bank Syariah Mandiri, kantor cabang Bandar Jaya yang menggunakan layanan mobile banking, dan sampel penelitian sebanyak 78 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manfaat, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan secara bersama-sama memiliki pengaruh simultan terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahayu tahun 2019 dengan judul Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kepercayaan, dan Persepsi Kenyamanan terhadap minat penggunaan mobile banking. Studi empiris pada mahasiswa di Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan, dan persepsi kenyamanan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap minat penggunaan mobile banking. Metode penelitiannya dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah mahasiswa di Yogyakarta yang menggunakan layanan mobile banking, sedangkan sampel yang diambil yaitu sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan, dan persepsi kenyamanan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan mobile banking. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pranoto dan Setianegara tahun 2020 yang berjudul Analisis Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan dan Keamanan terhadap Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking. Studi kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk Kantor Cabang Semarang, Pandanaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh persepsi nasabah terhadap minat menggunakan mobile banking. Penelitian ini menggunakan metode explanatory atau penjelasan dengan pendekatan kuantitatif, di mana nasabah PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk Cabang Pandanaran Semarang sebagai populasi dan sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan keamanan secara terpisah atau parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking, dan secara bersama-sama atau simultan
Variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan keamanan juga berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Pengaruh Manfaat, Kepercayaan dan Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking di Bank Mega Syariah Cabang Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manfaat, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan terhadap minat nasabah menggunakan mobile banking di Bank Mega Syariah Cabang Palu. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sifat asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Mega Syariah dengan sampel penelitian sebanyak 62 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manfaat, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan mobile banking. Namun secara parsial, variabel manfaat, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan tidak satupun mempengaruhi minat nasabah menggunakan mobile banking. Nah, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Vernos dan Alfadino tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, dan Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Nasabah Menggunakan Layanan Mobile Banking pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Kota Baru Damansraya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh manfaat, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Kota Baru Damansraya. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Kota Baru Damansraya yang menggunakan layanan mobile banking dengan sampel sebanyak 148 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manfaat secara hipotesis tidak memiliki pengaruh positif serta signifikan pada minat nasabah menggunakan layanan mobile banking. Sedangkan variabel kepercayaan dan kemudahan penggunaan secara hipotesis memiliki pengaruh positif serta signifikan pada minat nasabah menggunakan layanan mobile banking. Nah, yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Tesniwati tahun 2021 yang berjudul The Effect of Perception of Trust, Perception of Ease of Use, Perception of Benefit, Perception of Risk, and Perception of Service Quality on Interest in Using Mobile Banking, Bank Independen in Bekasi City. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh persepsi kepercayaan, persepsi kenyamanan, persepsi risiko, persepsi kualitas layanan terhadap minat menggunakan mobile banking pada Bank Mandiri Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Mandiri Kota Bekasi dengan sampel sebanyak 100 responden. Nah, selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, persepsi kepercayaan, persepsi kenyamanan, persepsi risiko, persepsi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking Bank Mandiri di Kota Bekasi. Nah, dari penelitian terdahulu didapatkan pengembangan hipotesis yakni sebagai berikut. Hipotesis pertama, persepsi kemanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Hipotesis kedua, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Hipotesis ketiga, persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Dan hipotesis yang keempat, persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Yang terakhir kita masuk kepada kesimpulan.
Nah, berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut lebih banyak menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sehingga desain penelitian yang peneliti ambil untuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu, terdapat beberapa peneliti yang menyebutkan bahwasannya masih terdapat kegagalan transaksi yang tinggi atas penggunaan mobile banking, di mana responden mempersepsikan bahwa mobile banking masih mengandung risiko yang tinggi, dan responden menjadi ragu untuk merekomendasikannya kepada nasabah lain. Sehingga, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian ini kepada mahasiswa Politeknik Negeri Padang dengan variabel persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko sebagai variabel dependen, dan minat menggunakan mobile banking sebagai variabel independen. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai literatur review. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.